Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Dan hari ini nggak perlu berbasa-basi lagi karena gue akan nge-review film yang udah kita tunggu-tunggu banget di 2020. Judulnya itu apa? Wonder Woman gitu. Gue lupa kalau nggak salah Wonder Woman 1984 dan kalau nggak salah itu mau rilis tuh di bulan Maret ya. Pokoknya di awal-awal tahun 2020 tapi ternyata harus mundur karena pandemi. Tapi tenang, tayang juga kok sekarang di bioskop dan di platform streaming HBO Max. Masih sama didirect sama Patty Jenkins. Bukan Pak Tua Jenkins dari SpongeBob, tapi ini adalah Patty Jenkins yang mendirect Wonder Woman sebelumnya dan itu menuai banyak banget pujian di Wonder Woman pertama. Di Wonder Woman kedua masih sangat bagus juga. Musik komposer ini adalah Hans Zimmer. Gue cukup menantikan film ini salah satunya karena Hans Zimmer-nya itu. Dan saran dari gue kalian nonton di bioskop. Karena apa? Karena yang pertama itu kalian akan merasakan experience yang beda banget gitu. Dari Hans Zimmer kalian tahu musiknya itu yang identik banget dengan ngebawa kita, feel kita itu ke film itu banget. Durasinya 150 menit dan itu ya cukup lama sih, 2 jam lebih. Kalau nonton di bioskop gue yakin akan experience-nya sangat beda banget sama di platform streaming. Pertama kali gue nonton di bioskop ini salah satunya setelah pandemi, Wonder Woman 1984 dan experience-nya itu wow banget. Bener-bener ngobatin rasa kangen gue nonton bioskop yang terakhir gue nonton tuh udah lama banget sebelum pandemi dan sekarang gue bisa lagi nonton bioskop. Dan filmnya langsung Wonder Woman. Menurut gue ya, nonton bioskop sekarang tuh udah aman banget. Maksudnya kalian tuh gak perlu takut banget selagi kalian memenuhi protokol gitu. Kayak misalnya kalian pakai masker, di dalam bioskop gak boleh buka masker, gak boleh makan dalam bioskop juga, dan duduknya pun berjarak. Gak usah takut sih. Nah, sinopsisnya nih. Wonder Woman 84. Kali ini Diana nih harus dihadapkan sama konflik yang baru di mana ia harus menghadapi Cheetah dan Maxwell Lord. Seri kedua ini kita juga melihat nih kalau Steve hidup lagi. Hidupnya tuh secara tiba-tiba kita bener-bener kaget banget. Karena kan di Wonder Woman 1, ini bukan spoiler ya, kita tahu kalau Steve itu emang udah meninggal dan di Wonder Woman 2 hidup lagi dan wow. Kita pasti bertanya-tanya kenapa dia bisa hidup lagi dan musuhnya juga ada Cheetah dan Maxwell Lord yang wah ini kayaknya bakal jadi salah satu musuh Wonder Woman yang gila banget karena kita tahu juga di komik Cheetah dan Wonder Woman itu selalu bermusuhan. Nah, perasaan gue juga nih setelah nonton Wonder Woman 84 ini campur aduk banget gitu. Gue udah paling tepat nih nontonnya itu di bioskop karena nggak tahu ya, gue ngerasa ini salah satu momen yang tepat nih untuk kalian pertama kali nonton ya Wonder Woman ini gitu. Dan beda banget, sedikit berbeda sama kalau kalian nonton di platform streaming. Scoring musiknya bisa gue bilang tadi Hans Zimmer itu bener-bener naikin mood banget. Setiap Wonder Woman keluar dan aksi sebelum laga gitu, berarti yang berantem-berantemannya itu musiknya tuh selalu ngebawa banget. Jadi bener-bener pas adegan scene itu kita bener-bener terpaku sama si Wonder Woman-nya. Nah, kelihatan banget juga nih di Wonder Woman kedua ini si Patty Jenkins ini menurut gue pribadi bermain aman. Kenapa sih bermain aman? Karena masih menggunakan format yang sama, sedikit format yang sama dalam pendekatan dan penyelesaian konflik gitu. Gue nggak bisa spoiler tapi kalian nonton aja. Efeknya ya dengan menggunakan format yang sama nggak berarti jelek ya. Maksudnya nggak berarti ini filmnya jelek, nggak. Masih bagus gitu. Cuma ada beberapa feel yang mungkin gue nggak bisa ngerasain full lagi karena gue udah rasain itu di Wonder Woman pertama gitu. Mungkin sedihnya, mungkin excitednya gitu. Kayak pas gue nonton Wonder Woman 2 ya tetap bagus tapi feelnya udah sama kayak yang sebelumnya. Jadi kurang ada yang spesial. Dan yang harus gue acungin jempol banget itu dari desain produksinya karena itu harus banget gue apresiasi dan itu menjadi nilai plus banget untuk Wonder Woman 2 ini. Jadi dia kan ngambil latar belakang tuh tahun 84 ya, which is itu gue juga belum lahir tapi gue bisa banget ngerasain atau gue berada di tahun 84 tersebut. Dari mobil-mobilnya, dari kotanya, dari baju-baju yang digunain gitu, itu bener-bener gila banget. Secara ini film besar gitu jadi emang juga harus totalitas sih. Selanjutnya itu ada pemeran antagonisnya yang menurut gue itu kurang power sih. Maksud gue kurang powernya tuh dalam arti kurang setara untuk berhadapan atau bertanding sama si Wonder Woman-nya ini gitu. Jadi kan bisa kita tahu kalau Maxwell Lord ini bukan kekuatan yang benar-benar maksudnya dari manusia biasa gitu. Nanti ada sedikit konfliknya dan Cheetah-nya pun bagus. Gue suka banget sama pemerannya Kristen Wiig gitu. Bener-bener cocok banget meranin Cheetah dan gue akuin juga ketika bukan pakai kostum ya. Ibaratnya udah dia jadi Cheetah-nya itu gue suka banget dan sayangnya aja screen time-nya itu nggak banyak gitu. Jadi
yang gue pikir Cheetah akan jadi main villainnya di Wonder Woman 2 ini, tapi Wonder Woman 2 ini Cheetahnya nggak terlalu banyak. Ada banyak sih sebenarnya, dari awal udah ada, tapi yang bener-bener sebagai Cheetahnya itu sedikit banget. Film ini terlalu lama untuk build penjelasan konfliknya. Ini perasaan gue doang atau emang kalian juga ngerasain. Jadi 2 jam itu cukup sedikit terasa lama karena dalam dia nge-build konfliknya, dalam dia ngebangun permasalahannya, dan kita harus tahu oh ternyata kenapa sih bisa terjadi kayak gini, terjadi wah ibaratnya mukjizat gitu. Itu baru kita tahu tuh di pertengahan konflik atau pertengahan film gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berefek, tapi buat gua itu jadi sedikit di awal tuh gua ngerasa bertanya-tanya dan kayak film komedi aja gitu. Yang lah kok gini sih, kok jadi kayak sulap sih, kok jadi kayak gini sih gitu. Oh ternyata di tengah-tengah kita dijelasin gitu. Cuma kalau dari gue lebih baik aja kalau seandainya penjelasan itu di awal gitu. Kan ini juga film superhero yang sebenarnya tanpa plot twist pun orang juga enjoy aja. Jadi lebih kena, lebih clear aja permasalahannya, konfliknya. Jadi yang di tengah sampai akhir gitu ngebangunnya udah bukan ngebangun penjelasan konflik lagi, tapi ya udah tinggal mainin aja mau dieksplornya kemana gitu. Film ini nggak ada scene tambahan setelah credit title gitu. Biasanya kan kalau film-film superhero tuh kita melihat atau nungguin tuh sampai habis filmnya, ternyata nggak ada. Ya ada sih sedikit. Itu untuk fans banget sih, untuk fans DC banget, dan lu bakal wow, ternyata ini loh gitu. Jadi wajib banget tuh kalian tungguin, tapi nggak perlu sampai habis banget. Wonder Woman bener-bener ngebuka lagi harapan untuk gue sebagai salah satu penggemar DC. Gue sangat-sangat senang banget, sangat-sangat antusias banget karena Wonder Woman itu ngebuka banget peluang untuk DC Universe kembali, dan gue berharap Justice League nggak cuma di Snyder Cut tapi ada lagi. Fakta Wonder Woman 84 atau Wonder Woman kedua ini ternyata tuh banyak banget fakta menarik. Nah buat kalian nih yang belum tahu, gue langsung aja nih kasih tahu. Nah peran Cheetah awalnya itu ditawarkan ke Emma Stone ternyata, tapi Emma Stone menolak untuk memerankan Cheetah. Tapi menurut gue, ya mungkin Emma Stone namanya lebih naik ya dibanding Kristen Wiig. Tapi Kristen Wiig bermain sangat bagus banget, dan gue setuju banget sih untuk Kristen Wiig jadi Cheetah. Gue nggak pernah meragukan ketika DC casting. Kenapa gitu? Karena selalu hasilnya tuh selalu bagus banget. Dari, gue lupa lagi yang main Joker sebelumnya. Iya, Heath Ledger. Jadi Heath Ledger itu sempat kena celah dan lain-lain gitu. Tapi kita bisa lihat kalau dia salah satu best Joker. Robert Pattinson, dan gue yakin itu bakal jadi Batman yang bagus juga. Salah satunya si Kristen Wiig ini jadi Cheetah. WW4 ini merupakan film ke-9 dari DC Universe. Yes, gue berharap ada film ke-10, ke-11, dan ke-12 dan lainnya. Karena kan project DC Universe ini panjang banget. Ada The Flash yang udah menemukan titik terang gitu, dan gue berharap Wonder Woman juga menjadi api segar atau angin segar lah untuk DC Universe ini. Awalnya film ini tuh dijadwalin tayang 20 Desember 2019. Oh, ternyata lebih maju ya dari perkiraan gue, dan dimajuin ke November 2019 karena Star Wars episode ke-9, tapi akhirnya diundur lagi sampai akhirnya di 16 Desember 2020 gitu. Nah, ya mungkin bentrok lah sama Star Wars karena kan itu salah satu dua-duanya box office kan. Nah, beberapa scene di film ini tuh ternyata di shoot pakai kamera IMAX. Sejujurnya gue tuh berharap banget gue bisa nonton di IMAX. Kenapa? Ya udah jelas gitu, dari gambar, dari sound gitu udah pasti beda banget. Cuma sayangnya IMAX belum buka di bioskop. Fakta menarik terakhir nih. Hans Zimmer sebelumnya bilang kalau dia tuh nggak akan bikin musik lagi untuk film superhero setelah Batman versus Superman. Tapi ternyata dia membuat atau ibaratnya kompos musik buat Dark Phoenix dan Wonder Woman 2 ini. Yes, gue akuin, gue berharap dia masih stay di DC ya, si Hans Zimmer, karena itu menjadi daya jual juga. Dan di Wonder Woman itu top banget. Di Dark Phoenix juga top, walaupun Dark Phoenix filmnya tuh nggak, ya so-so lah. Untuk Wonder Woman 2 ini scoringnya berapa? Dari gue itu 7/10. Bagus, gue tetap suka, cuma Patty Jenkins itu bermain cukup aman di film ini. But it's okay, tetap jadi film yang wajib banget kalian tonton. Gue sih rekomendasinya kalian nonton di bioskop. Jadi thank you buat smart viewers yang udah nonton sampai sekarang. Jadi buat kalian yang udah nonton, bisa langsung komen-komen aja. Dan buat kalian yang belum nonton, wajib banget nonton di bioskop. Pantengin terus YouTube-nya Movie Freak untuk tahu review film terbaru atau rekomendasi film dari Movie Freak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Follow juga sosial medianya Movie Freak, ada Twitter, Facebook, dan TikTok tentunya. Sampai ketemu buat smart viewers semua di episode berikutnya. Bye!